Dua kotak amal milik Masjid Nurul Iman yang berada di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, dijebol pencuri. Peristiwa itu baru diketahui penjaga masjid pada Senin pagi. Pencuri yang diperkirakan hanya sendirian itu mencongkel kotak amal menggunakan linggis dan golok. Kondisi gembok masih utuh, namun kayu penutup kotak amal terbelah. Belum diketahui pasti kapan dan bagaimana pencuri itu masuk karena tidak ada kamera CCTV di masjid. Pengurus masjid juga belum mengetahui jumlah uang yang diambil dan pencuri hanya menyisakan uang koin di dalamnya. Ada lagi kejadian pembongkaran kotak amal ya, yang kesekian, entah berapa nominalnya, entah jadinya pagi atau malam. Untuk waspada, yang untuk masjid yang lain tolong untuk ada penambahan CCTV atau. Pengurus masjid sudah melaporkan pencurian kepada Babin Kamtibmas dari Polsek Banjar Agung. Pengurus masjid meminta pada pencuri segera mengembalikan uang itu karena akan digunakan untuk pembangunan masjid. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Ini bukanlah hamparan sungai luas, melainkan ratusan hektar sawah yang sedang terendam banjir di Kecamatan Ambarawa, Pringsewu. Tanaman padi tenggelam tak terlihat akibat terendam. Banjir ini telah terjadi selama 3 hari, namun belum ada tanda-tanda akan cepat surut. Banjir disebabkan meluapnya sungai Wainapal dan Wairengas di Pringsewu. Ketinggian banjir yang menggenangi sawah mencapai 1 meter. Dampak banjir ini, para petani terancam rugi sebab tanaman padi terancam mati akibat busuk terendam banjir berhari-hari. Kalau banjir ini udah yang kedua kalinya, Mas. Kemarin udah tanam semua warga, banjir, hangus semua. Ini tanam 2 kali, hangus lagi Pak kayaknya nih. Karena lebih besar ini daripada yang kemarin. Untuk jumlah wilayah luasan berapa hektar nih Pak? Kalau sekarang kayaknya ada 200-an hektar ini. Untuk Ambarawa Timur tambah Ambarawa mungkin lebih 300 hektar ini. Dari data Kecamatan Ambarawa, Pringsewu, sekitar 300 hektar sawah yang terendam banjir. Pemerintah diminta menormalisasi sungai Wainapal dan Wairengas agar banjir parah serupa tidak terjadi lagi. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Buruknya saluran drainase di Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, menyebabkan air menggenangi sejumlah jalan usai diguyur hujan. Beberapa motor mogok saat nekat melintas jalan yang tergenang banjir. Yuk, mari Pak. Hingga Senin siang, air terpantau masih menggenang setinggi lebih kurang 10 cm di Jalan Pembangunan, Jalan Pulau Pandan, Jalan Manggis, Jalan Perintis 1 dan Perintis 2. Akibatnya, aktivitas perekonomian dan sekolah pun terhambat. Warga yang tidak mau ambil resiko mesin motornya mati, memilih mencari jalan alternatif yang jaraknya lebih jauh. Meski sudah berulang kali diusulkan, perbaikan drainase belum kunjung dilakukan Pemkot Bandar Lampung. Iya, udah nasi dari dulu begini terus, bukannya baru sekarang ini. Sedangkan kalau setiap hujan pasti airnya pasti meluap ya Pak ya? Pasti meluap, pasti otomatis akan meluap. Udah nggak ada jalan keluar lagi, kan airnya mau kemana larinya ini gitu loh. Untuk diutamakan dong, karena ini harus pasumnya harus dibenahi gitu loh. Macet ya, karena air tergenang memang kalau setiap musim hujan pada saat pasca pancaroba ini di daerah wilayah pembangunan A sampai dengan A8 yang paling terendah di bawah ini adalah mereka tergenang akibat hujan. Pemerintah Kota Bandar Lampung diminta memprioritaskan pembuatan drainase di daerah rawan banjir. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tapi pun tidak mau anaknya divaksin. Ribuan aparatur kelurahan se-Bandar Lampung menerima pembayaran insentif honor selama 2 bulan. Insentif yang dicairkan yakni untuk periode Desember 2021 dan Januari 2022. Apa hak dan kewajiban Bunda Eva minta tolong sekali lagi. Kalau ada Penerimanya adalah Kepala Lingkungan, Ketua RT, anggota Linmas, personil Babinsa dan Babin Kamtibmas di Kecamatan Kedamaian, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Pusat, dan Langkapura.
Pemkot Bandar Lampung masih memiliki tunggakan insentif bagi aparatur kelurahan selama 5 bulan. Pemberian insentif secara menyicil dilakukan karena Pemkot Bandar Lampung sedang defisit anggaran. Pembayaran insentif yang tertunggak dijanjikan dibayar secara bertahap jika anggaran sudah tersedia. Alhamdulillah hari ini sudah 4 kecamatan yang sudah kita berikan insentif sama yang kemarin tertunggak ya. Jadi 2 bulan mereka dapat bayar bulan ini sama yang kemarin, dan mudah-mudahan semuanya bisa kita lakukan sesuai dengan harapan ya. Semua tunggakan bisa terselesaikan dengan baik, dan juga Wali Kota meminta para aparatur kelurahan tetap bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan bersabar karena tunggakan insentif akan tetap dibayarkan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Jangan terpengaruh, tidak pernah lupa.